Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali, bahagia sekali, bersyukur sekali. Oh, Bu Eti itu langsung ya seperti biasa. Salam sehat Kang Nuga. Salam sehat Bu Eti. Salam sehat semuanya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak yang hari Ahad ini sudah standby dari subuh. Sudah 60-an orang, Masya Allah ya. Allah izinkan kita kumpul, Allah izinkan kita tatap muka lagi, Allah izinkan kita belajar lagi pagi ini, maka ini nikmat kesempatan yang patut untuk kita syukuri ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semua. Yuk, untuk itu sama-sama di awal kita ucapkan rasa syukur terbaik dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga makin kita bersyukur, makin Allah tambah ilmunya, Allah tambah rizkinya. Ini yang sambil nyebut amin, insya Allah Allah ijabah hari ini ya. Allah tambah keberkahannya, Allah tambah kebahagiaannya, Allah tambah ketenangan hatinya, Allah tambahin semuanya yang baik-baik ya. Begitu Bapak Ibu Ayah Bunda, jangan lupa bersyukur di setiap waktu, setiap saat, melihat nikmat-nikmat yang mungkin mungkin kecil tapi dampaknya besar buat kita. Gitu ya, karena banyak banget yang udah Allah kasih buat kita, tapi nggak pernah kita minta, jarang banget kita minta ya. Maka kalau kita jarang minta tapi terus dikasih, kan konsekuensinya harus bersyukur terus-terusan ya. Gitu ya. Kalau ada orang tiba-tiba ngasih uang tiap hari gitu ya, kita nggak pernah minta, ya kita apalagi yang bisa kita lakukan selain berterima kasih ya. Begitu Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga rasa syukurnya terus ditebelin setiap harinya. Insya Allah. Untuk yang kedua, kita sama-sama bersolawat. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ini juga jadi bukti bahwa kita bisa terus konsisten sampai hari ini. Kita bisa terus komitmen sampai hari ini. Dan ini jadi tanda bahwa Allah terus lihat kita, kita terus bisa bermunajat dan memberikan keyakinan kita akan terus berada di jalan-jalan ini, jalan-jalan terbaik, jalan-jalan dakwah, jalan-jalan syiar, jalan-jalan kebaikan insya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, Abang Kakak semua gimana kabarnya hari Ahad ini? Sehat? Walafiat? Ada yang hujan kah hari ini, pagi ini, subuh ini? Boleh laporan cuaca dulu kali ya di kolom chat ya. Di daerahnya, misalnya Ibu Pariyati di Kebumen gimana cuacanya? Bu Astin di Depok gimana cuacanya? Bunda Eti Helinali gimana cuacanya? Kalau Ibu Nur di Bandung, Bandung tuh hujan, insya Allah ya. Ibu siapa nih? Ibu Nini tadi ya. Ibu Nini mana tadi? Wah, langsung banyak nih yang ini di kolom chat ya. Depok gerimis. Nah, Depok gerimis, Depok hujan. Bu, Depok yang benar gerimis atau hujan, Bu? Kata Bu Nini gerimis, kata Bu Dewi hujan. Ya udah sama-sama lah ya. Hujan juga gerimis, Kang. Gerimis juga hujan gitu ya. Alhamdulillah. Bekasi masih diguyur hujan. Wah, Bu Gita, Bu. Kemana aja, Bu? Insya Allah baru lihat lagi nih Bu Gita nih. Insya Allah ya. Deras ya di Bandung, Insya Allah. Bu Leni Mila deras banget hujan dari jam 2 pagi tadi. Di Jogja hujan lebat. Oh, banyak yang hujan ya. Ciwidey hujan, Bogor hujan deras dari semalam. Kebumen cerah. Oh, kalau Kebumen cerah ya, alhamdulillah. Di Jember cerah, semalam hujan terus, alhamdulillah. Kalau dekat rumah Nuga, Bu, semalam hujan tuh lumayan deras ya. Ada ini, tetangga gasnya meledak, Bu. Aduh, ya Allah itu kaget malam-malam jam 10 kalau nggak salah. Itu pada keluar semuanya bantuin. Ya, itulah ya. Jadi hati-hati terus ya, Bu, jaga diri, jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga kesadaran, jaga kewarasan ya, Bapak Ibu semua, supaya kita terus Allah jagain ya dari semua ujian ya, karena mengintai gitu ya. Karena mengintai, mungkin hari ini musibah yang lagi mengintai gitu ya, apapun yang lagi mengintai hari ini, semoga kita terus dijagain sama Allah tuh ya. Padang lagi nggak hujan, Karawang hujan dari semalam ya, alhamdulillah. Terima kasih laporan cuacanya Bapak Ibu dan kerabat titik balik semua. Terima kasih karena sudah laporan cuaca. Sekarang Nuga mau kasih kado dulu buat Bapak Ibu Ayah Bunda. Cie, dikasih love. Ya, makasih ya Bu, semoga bahagia pagi hari ini. Bapak-bapaknya juga nongol ya, supaya kita bisa belajar bareng nih pagi hari ini dan bisa nerima ilmu hikmah sebaik mungkin dari guru kita. Alhamdulillah. Tapi sebelum nugas sapa-sapa beliau,
Nuga mau izin infokan sesuatu. Pertama, Nuga mau buka peluang kontribusi Bapak Ibu Ayah Bunda. Karena titik balik ini selalu berjalan setiap hari, kita menghadirkan guru-guru, para asatidz ya, mentor-mentor kita yang insya Allah luar biasa, dan kami berkomitmen untuk bisa memberikan wadah terbaik untuk belajar ya bagi siapapun gitu. Maka untuk yang mau bergabung dengan kami di jalan dakwah, jalan syiar ini ya, semoga ini bisa jadi manfaat. Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau menitipkan sebagian hartanya lewat titik balik, insya Allah kami selalu punya ruang gitu ya untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Seperti biasa, boleh di scan QR-nya atau disalin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik ya. Insya Allah ya. Dan Nuga juga ucapkan terus jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh keluarga STB. Siapa sih Kang STB? STB keluarga yang support titik balik Bapak Ibu. Ya, beliau-beliau ini ada bapak-bapak, ada bunda-bunda yang komitmen tiap bulannya apa namanya memberikan support terbaik lewat harta-hartanya. Nah, ini yang jadi salah satu bensin juga buat kita. Tapi lebih dari itu, kami berikan fasilitas ya karena sudah dibantu. Kami kasih fasilitas, ada konsultasi private nanti dengan Ustadz Indra. Kemudian bisa tanya-tanya hal apapun bebas gitu ya, nggak terbatas. Karena kalau di kajian pagi kan terbatas ya paling satu dua orang. Nah lewat di keluarga STB ini kita kasih fasilitas-fasilitas tersebut. Dan bisa join gitu ya, bisa nambah lagi. Untuk yang mau bergabung silahkan hubungi Kak Dira seperti biasa. Oke? Bismillah. Kemudian di tanggal 10 dan sampai tanggal 16 Februari, Nuga juga mau ingetin lagi kita punya kelas Ramadan Total Upgrade. Kelas ini kami desain untuk bisa jadi kelas persiapan yang matang dalam rangka memasuki Ramadan gitu ya. Persiapannya apa? Persiapan tubuh, jiwa, hati, pikiran, dan fisik. Dua hal pokoknya ya. Batin dan fisik gitu ya. Supaya bukan cuma hatinya yang siap, tapi fisiknya juga siap diajak ngebut. Fisiknya siap untuk diajak pol-polan ibadahnya di bulan Ramadan. Maka silahkan Bapak Ibu daftar. Kalau nggak salah sudah ada 80-an orang yang daftar hari ini. Ya, semoga bisa nyentuh 100, 150, 300 orang gitu ya. Jadi silahkan, ini bisa banget untuk kita ikuti dan jadi kelas yang apa namanya? Kelas yang mungkin punya dampak buat Ramadan kita tahun ini insya Allah ya. 7 sesi intensif Afan. Kok belibet banget sih? 7 sesi ya, intensif, dan 30 hari pendampingan selama bulan Ramadan. Mangga silahkan daftar. Teman-teman titik balik sudah share link daftarnya di kolom chat. Dan izin di akhir pekan depan kita akan ada kelas filosofi sholat bersama dengan Ustadz Indra ya. Nanti informasinya besok akan lebih jelas disampaikan. Kira-kira akan bahas tentang apa aja ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu, Ayah Bunda? Boleh ketik siap, 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 siap di kolom chat. Atau misalnya boleh kasih juga emoticon ya. Dari ribet Kang mau ngetik siap, siap, saya mau kasih emoticon aja boleh. Ayo kita melesat pagi hari ini, kita belajar sama-sama ya. Jangan lupa kalau mau yang share boleh di statusnya ke grup-grup WhatsApp-nya gitu ya, atau japri ke beberapa orang tersayang tercinta untuk ikut sesi kita pagi hari ini, boleh ya, gratis, halal disebarluaskan ya. Mangga, semoga ini jadi jariah juga buat kita bisa ngajak orang sebanyak mungkin insya Allah. Oke, karena semua sudah siap, semua sudah fokus, saya mau izin sapa-sapa guru kita dulu. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nuk, Masya Allah. Kumaha damang Kang Hari, sehat? lah sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Kang Nuga Alhamdulillah. gimana sehat? Sehat, alhamdulillah Kang Hari, alhamdulillah. Kalau lihat Kang Hari itu selalu segar, ceria, cerah gitu wajahnya, masya Allah. Muka dulu lah. Skincare-nya apa Kang? Cuci muka dulu, cuci muka lagi. Belum ketemu Masya sama. Allah. Izin Kang, seperti biasa mungkin bisa minta tolong di-spill dulu. Kira-kira pagi ini kita akan bahas seputar apa? Pagi hari ini tuh kita akan ngebahas sebuah konsep yang kekinian ya, tapi sebetulnya udah ada dari sana sih, udah ada dari naluri kita, sudah ada sejak kita lahir gitu ya. Naluriah udah ada. Cuma lebih sering kita ini memberikan identitas kita dari realitas, bukan ngebentuk realitas yang kita punya dari identitas yang kita buat. Nah, penasaran kan ya? Saya ulangi ya. Kebanyakan dari kita ngebuat identitas dari realitas yang kita punya. Oh, lagi susah nih sekarang. Emang aku orang susah. Ya, ngebuat realitas jadi identitas, bukan ngebuat identitas jadi realitas. Realitas identitas itu kayak gimana? Identitas adalah aku adalah sebaik-baiknya umat. Aku dilahirkan dalam kondisi yang fi ahsani takwim, dalam sempurna adanya. Maka aku perlu berikhtiar luar biasa meskipun kehidupan aku saat ini susah. Gitu. Jadi, gitu Kang.
Coba kecil suaranya ya. Set, cek set. Nah, ini dia. Nah, gitu. Udah clear belum nih Kak Dila? Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini bukan spoiler, itu diulangi panjang Mah ya. Teman-teman aman. Makasih Kak Ima. Jadi banyak banget di antara kita ngebuat identitas itu dari realitas yang kita punya. Lagi susah nih 2025 kemarin. Terus dia buat identitas, dah emang aku orangnya susah. Aku mah, ada apa tuh, kayak gitu. Jarang banget ada orang yang ngebuat identitasnya, sehingga si identitas yang sekarang kita buat ngebentuk realitas masa depan yang akan kita punya. Misalkan, aku terlahir sempurna, fi ahsani takwim, dalam sebaik-baiknya wujud. Maka insya Allah, apapun halangan, rintangan yang ada di depan, biiznillah akan aku hadapi. Padahal sekarang dianya lagi susah, tapi dia nggak mau terkungkung dengan kondisinya sekarang. Ikhtiarnya tetap dioptimalkan. Kayak gitu kok bisa. Nah, ini yang 2-3 jam ke depan kita pelajari bareng. Sedap, ngakak. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, nuhun Kang Hari, terima kasih banyak. Silahkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak siapin catatannya supaya maksimal ya nerima ilmunya. Tapi sambil siap-siap, seperti biasa, kita nonton dulu. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam Intensive Class Titik Balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang. Ya, punten Kang Hari, kita sama-sama berdoa dulu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Kita ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Punten Kang Hari, untuk itu kepada Kang Hari Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Hatur nuhun, Kang Nuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang berbahagia, keluarga titik balik yang Allah ridhoi, insya Allah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dipertemukan dengan banyak hal yang kita syukuri untuk detik ini, untuk detik selanjutnya, untuk seharian ini. Kalau ada di antara Anda yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah kuatkan, Allah kembalikan kondisi Anda ke kondisi yang paling prima, insya Allah. Salawat serta salam untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti di Yaumil Mahsyar dideketin sama Allah, sama Rasulullah, kepada Rasulnya. Ya, bisa dipertemukan satu majelis kecil, satu meja kecil ketika miliaran orang menunggu ingin berjumpa sama beliau. Dan kita terpilih menjadi orang-orang yang bisa dekat dengan beliau. Insya Allah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang ini tuh sering banget diulang ya
diulang, disentil, dinukil. Apa itu? Tentang growth mindset. Bukan cuma tentang definisi growth mindset, tapi apa sih kegunaannya grow mindset itu untuk kita, ya. Siap untuk belajar ya? Sama-sama, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul kata Kang Nuga tadi, link yang sekarang Anda punya bebas banget, halal banget untuk kemudian diberikan kepada keluarga, kepada orang terdekat. Karena apa? Karena sebisa mungkin saya berikhtiar banget, bahasan kita sekarang kita bawa ke ranah yang paling dekat, ke ranah yang paling kecil, yaitu ranah kehidupan kita di keluarga. Insya Allah. Masya Allah, cepat banget ya kalau di titik balik itu ya. Are you ready? Insya Allah, insya Allah. Makasih. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, growth mindset. Kita lihat, apa sih growth mindset itu? Ya, teman-teman, growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan, bahwa kecerdasan, bahwa bakat seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, melalui pembelajaran, dan melalui ketekunan. Konsep ini tuh diperkenalkan oleh Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, sebagai kebalikan dari fixed mindset. Jadi, Carol ini menurut keyakinan dia, ini lagi rame ya, menurut keyakinan ini ya, menurut keyakinan dia, bahwa kita sebagai manusia punya kemampuan, punya kecerdasan, dan bakat seseorang yang dapat dikembangkan melalui usaha, melalui pembelajaran, dan melalui ketekunan. Karena dari kemarin tuh saya udah mulai tanya-tanya sama sahabat-sahabat yang ada di grup, ya, di grup agroforestry dan di grup hcr.id. Saya bertanya sama mereka, kalau menurut mereka, apa sih yang namanya growth mindset itu? Ya, dan jawabannya beragam. Sahabat-sahabat semuanya jawabannya beragam dan jawabannya indah-indah banget. Kita lihat ya. Sebentar, kita dengerin dulu. Tuh, Insya Allah. Iya, ada Kak Seycil Bandung. Apa sih growth mindset? Dibilang sama beliau membangun pola pikir untuk mau bertumbuh dengan kemampuan yang lain. Mau merubah, mau mengubah cara pandang dari sisi yang berbeda. Misalkan, ketika saya berpikir hanya mampu sebagai pekerja kantoran, maka pikirannya hanya akan berfokus kepada Recording hal stopped. yang ada di situ aja. Tidak mau berkembang karena cari aman. Tapi ada kalanya saya berpikir lain, mungkin ada kemampuan lain yang bisa digali, yang justru membuat hidup saya bisa lebih bertumbuh ketika mau mengasah kemampuan itu. Bisa jadi kemampuan memasak, bisa jadi nyanyi, bisa jadi nulis yang selama ini cuma setengah-setengah dan nggak berani dikembangkan lebih jauh. Kenapa penting punya growth mindset? Ya supaya kita nggak fokus di hal yang sama, yang membuat karir atau kehidupan nggak berkembang cuma gitu-gitu aja sehingga kurang berwarna. Masya Allah. Kak Citra, buatku saat ini growth mindset itu adalah pola pikir bertumbuh. Artinya pola pikir yang ditanami dengan niat yang baik, menghamba kepada Allah, mewujud misi khalifah fil ard, dirawat dengan air ilmu hidup dan iman. Yang nggak cukup sekali dirawatnya, perlu terus berulang sesuai dengan kebutuhan. Dipupuki dengan nasihat dan muhasabah diri. Yang kadang-kadang yang namanya pupuk baunya itu nggak enak, tapi teramat kita butuhkan. Ditempatkan di tempat yang sesuai dengan jenis dan masanya, memilih circle lingkungan pertemanan dan tempat hidup adalah bagian upaya menumbuhkan mindset. Masya Allah. Ini dari beberapa orang nih yang saya tanya di grup dan ini indah-indah banget. Kak Arisna, mindset yang selalu bertumbuh lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi setiap waktunya. Penting agar hidup kita selalu lebih baik sebelumnya supaya hidup kita selalu beruntung. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, growth mindset ini dibahas banget di buku High Class Response dalam bentuk bahasan yang sedikit berbeda. Respons itu kan level pertamanya respons yang basic, yang nggak ada
nggak ada nilai tambahnya sama sekali. Respons yang kedua adalah respons yang expected, yang seharusnya memang seperti itu responsnya. Yang ketiga, yang desired, yang sesuai dengan harapan. Harapan personalnya dan kemudian harapan orang kiri kanannya. Respons yang keempat adalah respons yang wow surprising. Dan yang kelima adalah yang unbelievable. Nah, teman-teman semuanya, di respons yang keempat ini, supaya kita bisa ngerespons dengan respons yang wow surprising, ada satu mindset yang perlu kita punya, yang diolah dari 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya adalah, what's new? Apa ya yang baru yang bisa aku lakukan? Yang baru yang bisa aku perbuat? Hal yang baru yang perlu aku coba? Terus lagi, keduanya adalah, what's next? Habis ini apa lagi ya? Dan yang ketiga adalah, what's the better? Apa yang bisa membuat semuanya jadi jauh lebih baik? Nah, what's new, what's next, what's the better? Jadi ibu, apa ya yang baru yang bisa aku pelajari? What's next? Abis ini seperti apa lagi ya? Abis ini, kalau orang yang suka masak, abis ini menu makanan barunya apa ya? Abis buat menu makanan yang baru ini, selanjutnya dibagaimanakan ya? Anda yang kemudian berbisnis dari rumah, what's new ya produknya, nilai tambahnya, what's next ya, habis ini supaya customernya jauh lebih puas. What's the better? Apa yang bisa membuat segala sesuatu jadi jauh lebih baik? Mungkin jadi jauh lebih rinci, mungkin jadi jauh lebih cepat, mungkin jadi jauh lebih murah, mungkin jadi jauh lebih bermanfaat. Nah, di titik wow surprising inilah adanya growth mindset, ya, yang kentara banget, nggak puas dengan apa yang kita punya, bukan dalam arti nggak bersyukur kepada Allah, tapi pengen banget mengeksplor, siapa tahu ada sisi-sisi yang Allah udah siapin buat kita, tapi kita belum nyampe ke sana. Kita masih fokus aja di satu titik. Ya, sahabat-sahabatku, ada orang yang hidup, misalkan saya suka nanya, udah berapa lama hidup? 40 tahun Kang Hari. Udah berapa lama berpengalaman sebagai profesional, baik pebisnis, baik karyawan? Ya, dari usia 20 tahun Kang Hari saya udah jadi karyawan. Apakah ketika sekarang usianya rata-rata misalkan 30 sampai 40 tahun, 10 tahun kita menjadi profesional, apakah pengalaman yang kita punya adalah pengalaman yang menumbuhkan atau pengalaman yang hanya berulang saja? Pengalaman yang berulang tuh kayak gini teman-teman semuanya. Ini tahun ke-1, tahun kedua, terus abis itu pengalamannya muter. Terus aja pengalamannya berputar. Ini pengalaman yang diulang. Tapi ada orang-orang yang punya pengalaman kayak gini, asalnya nggak punya pengalaman, terus belajar, terus eksekusi. Kemarin Babe Jamil juga bercerita ini, nggak ada pengalaman, eksekusinya masih dikit, tapi dia belajar lagi, dia eksekusi lagi, dia ambil hikmahnya, dia pelajari lagi. Nggak enak, hidupnya kadang-kadang runtuh, tapi dia belajar lagi. Terus kayak gitu. Nah, ini adalah pengalaman yang menumbuhkan. Ada pengalaman yang diulang, kerjanya udah berapa tahun? 10 tahun, Pak, pengalamannya. Apakah 10 tahun yang kurva B atau 10 tahun yang kurva A? 2 tahun diulang 5 kali. Growth mindset bercerita, kakak-kakak semuanya, tentang apa? Tentang keyakinan bahwa kita mampu. Dan kemudian kemampuan itu, kecerdasan itu, bakat itu dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Itu kurang lebih, ya. Dan sekarang kita lihat nih teman-teman, apa sih perbedaan growth mindset dengan fixed mindset? Kita bandingkan ya. Growth mindset dulu nih. Keyakinan dasarnya dulu. Kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha, strategi yang tepat, keistiqomahan. Kalau fixed mindset, kemampuan adalah bawaan tetap. Lu udah bakatnya nyanyi, nyanyi aja. Nggak usah yang lain, karena segala sesuatunya nggak akan mungkin.
Betul, mungkin dia optimalnya di nyanyi. Apakah kemudian hanya berhenti di situ, ataukah nyanyi itu cuma hobi aja? Ya, respons terhadap tantangan nih, respons terhadap tantangan. Kalau growth mindset, dia menerima tantangan itu dan melihatnya sebagai peluang belajar. Mudah-mudahan nanti keluarga besar titik balik bisa ikutan main. Kalau kita ketemuan offline, kita main ada namanya high class response board game. Di dalam permainan itu kayak monopoli, ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Tantangan itu melejitkan kita, melesatkan kita sebagai manusia. Sekaligus tantangan itu pula lah yang paling sering kita skip. Ya, paling kita skip, sering kita skip. Ternyata skip dari tantangan, menghindari tantangan, takut gagal, atau kelihatan nggak mampu, itu tuh bagian dari fixed mindset, guys. Masya Allah. Ya. Respons terhadap kegagalan gimana? Kalau tadi kan respons terhadap tantangan. Orang-orang growth mindset, kalau dikasih feedback untuk perbaikan, dia terima. Dan kemudian dia menyikapi feedback tersebut selalu tentang langkah dalam proses. Artinya apa? Artinya teknik atau cara. How to. Kalau dia dikasih feedback, dia ngerti, oh ternyata saya harus diperbaiki. Doing-nya harus jauh lebih baik, harus jauh lebih bagus. Tapi kalau orang fixed mindset, respons terhadap kegagalan itu tuh membuktikan, emang saya mah nggak bisa, saya mah cuman segini aja. Dan saya teh malu gagal kayak kemarin teh, udah saya nggak akan nyoba lagi, selesai. Kenapa? Karena kalau gagal itu teh bukti bahwa cek saya oge, kata saya juga, itu teh keterbatasan diri saya. Growth mindset dari sisi usaha, dia melihat sebagai jalan untuk penguasaan. Ya, penguasaan akan apa? Penguasaan akan kebermanfaatan, penguasaan atas aset, supaya kemudian aset itu bisa bernilai baik untuk orang-orang kiri kanan, itu namanya usaha. Dia diperlukan dan dia dihargai. Usaha itu artinya tanda ketidakmampuan. Jadi gini, kalau ada ikhtiar, orang ikhtiar kenceng banget, itu tuh artinya kamu nggak mampu. Emang kamu bodoh, makanya kamu usahanya keras banget. Dan kalau kamu pinter mah, kamu nggak perlu usaha keras juga, kamu udah luar biasa. Itu fixed mindset. Ngelihat sebuah kata yang namanya ikhtiar. Yang satu ikhtiar itu adalah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menguasai ilmu ini. Saya belum menguasai, tapi saya pengen banget menguasai ilmu ini. Ilmu ini tuh diperlukan, ilmu ini tuh saya hargai sebagai sesuatu hal yang kemudian perlu dikuasai karena akhirnya akan bermanfaat buat orang banyak. Tapi kalau yang fixed mindset, ngelihat usaha, itu tanda ketidakmampuan. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Yang menghadapi usaha tuh, lu pantas aja lo usahanya keras, dan emang nggak dikasih sama Allah, nggak dikasih ke situ. Bisa padahal dipelajari, ya, meskipun nantinya kita juga akan mempelajari di sisi lain ada hal-hal yang kemudian ngebuat kita melesatnya lebih melesat ketika kita mencoba di titik 1, titik 2, titik 3. Tapi harus ketemu dulu titiknya, dan untuk mau mencoba perlu punya mindset yang growth, senantiasa bertumbuh. Perbandingan growth mindset dan fixed mindset terhadap kritik dan saran. Dia diterima sebagai informasi berharga untuk berkembang. Feedback adalah makanan untuk para orang sukses, tapi tidak mudah untuk kemudian menerima feedback itu. Tunggu sebentar ya, kakak-kakak di Bandung itu hujan, tapi hareudang ini sekarang nih, karena semangat ya. Oke. Sementara orang fixed mindset, ketika ada yang mengkritik, ditolak, dianggap sebagai serangan pribadi. Ada nggak sih teman yang kayak gitu? Pernah ngelihat insan yang seperti itu ada? Pernah ngelihat nggak manusia yang kayak begitu, guys? Ya, kalau dikasih feedback dianggapnya
Nyerang, wah ini udah kelihatan nih chatnya nih. Ada, banyak Kang, ada. Ada Kak Inka, Masya Allah, mudah-mudahan besok UASnya lancar ya. Ada, oh, ada, ada. Siapa? Jangan-jangan kita ya, teman-teman. Jangan-jangan kita tuh. Teman-teman kita lihat gini. Feedback, kritik, saran, sekeras apapun kritik itu, dia selalu ngomongin balik lagi. Ngomongin tentang doing. Ini ngomongin tentang doing. Kan being. Kalau kritik saran dianggap sebagai serangan pribadi, kita nganggapnya dia lagi motel tuh. Kita nganggapnya dia lagi nyubit being kita, keakuan kita. Padahal enggak. Saya kalau di feedback sama Bebek, di feedback sama istri kadang-kadang nyelekit. Tapi dia nggak pernah kemudian mempermasalahkan keimaman suaminya. Dia tidak pernah mempermasalahkan kepemimpinan rumah tangganya. Pun kalau dia, kenapa sih Meni Asa ditinggalin, Meni Asa nggak ditunjukin, kayaknya kok rasa-rasanya aku dibiarkan sendiri, itu bukan tentang being-nya kita yang lagi diserang. Bukan. Tapi itu teh tentang doing-nya kita. Mungkin, bukan kita, doing-nya saya. Mungkin sayanya jarang ngobrol sama dia. Mungkin sayanya nggak sesering ngasih arahan kepada orang lain untuk ngasih arahan kepada dia. Mungkin sayanya kurang perhatian sama dia, cuek sama dia. Jadi sebetulnya dia itu lagi ngasih feedback tentang doing saya, bukan being saya. Suatu saat lagi sepedaan, ngelewatin Uninus. Di depan Uninus itu kan, setelah Uninus itu kan ada lampu merah abadi tuh. Kalau di Bandung itu namanya lampu merah abadi, guys. Itu lampu merah terlama se-Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, ketika saya lagi bersepeda, ngelihat lampu di depan merah, udah mulai kemudian berentet tuh, mobil, motor udah mulai macet, saya pindahin sepeda saya ke eh, trotoar. Saya goes di trotoar itu sepeda saya. Terus di depan kampus ada orang yang bilang ini, woi, goblok. Waduh, nggak terima ini trainer dibilang goblok, coach dibilang goblok. Waduh, nggak terima. Turun saya dari sepeda. Saya bilang, kunaon? Kenapa? Terus dia bilang kayak gini, ini tuh buat sepeda, ini tuh buat pejalan kaki, bukan buat pesepeda. Dibilangnya nggak enak, goblok. Tapi ternyata alasan dia, reason dia, dibalik dia ngomong saya, goblok, itu ternyata dia pengen ngasih tahu bahwa doing saya salah. Dan setelah itu saya ulurkan tangan, bukan ngajak berantem, ngapain? Minta maaf ya, saya salah. Si A-nya kaget, kirain udah mau kelahi. Ya. Kaget dan kecewa karena kelahinya nggak jadi. Saya salah, A. Punten. Saya turunin sepeda saya, beres. Oh, saya ngerti dia itu lagi pengen ngasih tahu doing saya nggak bener. Ya udah, minta maaf, kemudian dibenerin. Ini kan orang fix mindset, jangankan dibilang goblok, apaan sih lo? Baru dibilang apaan sih lo? Dia udah ngambek luar biasa. Disangkanya apaan sih lo itu lagi nyerang being-nya. Being itu proses penciptaan dan tentang dirinya, be-nya. Sahabat-sahabat semuanya, orang-orang growth mindset ngelihat kesuksesan orang lain sumber inspirasi dan pembelajaran. Orang-orang fixed mindset ngelihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Membuat merasa terancam atau membuat dirinya jadi serba kekurangan. Saya ngelihat orang lain udah nyampe kemana gitu di Instagramnya, dia lagi wisata, Masya Allah. Sahabat saya nih diam-diam ternyata wisata ke Jepang. Sahabat saya diam-diam ternyata dia lagi ke Masjidil Aqsa dan bisa sholat di malam Isra Mi'raj. Waduh, langsung sempit hati. Saya juga pernah dulu.
ke Masjidil Aqsa meskipun nggak harus pas Isra Mi'raj. Ih, kenapa harus ada kayak gitu? Itu mah fix mindset. Sebagai ancaman menerimanya, sebagai kemudian ngelihat diri kita serba kurang. Padahal santai we, kalem. Ngelihat kesuksesan orang lain, ih hebat ya. Masya Allah, dia bisa kemudian ngesetting dari Qatar, kemudian ke Jordan, kemudian ke Palestina, dan di Palestina tepat malam malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj. Wah, ini settingannya keren nih. Next time saya perlu nge-setting tanggal kayak gitu. Santai ya. Yang lain udah kemana? Ah, Bismillah, bisnisnya apa ya? Kesehariannya gimana ya di keluarga? Teman-teman, ada yang iri ngelihat kesuksesan orang lain? Ah, iri mah enggak Kang Hari, tapi kok ngerasa suka jadi sempit aja. Hati, ada nggak? Ada? Kalau ada, mari kita berlatih. Karena growth mindset ini bisa dilatih. Ya, insya Allah. Masya Allah. Sayangnya tidak banyak suami yang mendapatkan feedback dari istri terus introspeksi diri malah menyalahkan istri dan menganggap istrinya ngelawan dan sok pintar, baperan. Ini kalau ada orang yang nulis kayak gini juga kayaknya lagi baper juga ya. Lagi baper nggak sih? Ih, Kang Hari enak banget ngebalikin. Saya nggak ngebalikin kemudian untuk pingnya ya. Sahabat-sahabat saya ngebalikin tadi tuh. Ah iya ya. Nulisnya kayaknya lagi baper. Karika growth mindset itu dilatih ya Kang. Betul. Growth mindset itu juga dulunya berawal dari fixed mindset ya. Yes. Fixed mindset. Kemudian ada penelitian. Kemudian dari hasil penelitian itu memperlihatkan ternyata ada perbedaan. Yang dulunya fixed mindset, apakah kemudian bisa jadi growth mindset? Bisa lah. Kalau kita mikirnya bisa. Artinya kita lagi ada di dalam growth mindset. Tapi kalau Kang, aku mah kayaknya udah fix kan. Fix aku mah. Iya benar. Kelihatan banget ente. Fix ya. Kenapa? Udah ngelihat kayaknya nggak bisa diperbaiki. Gitu ya teman-teman. Sabar ya nanti kita lihat. Oke. Kang Hari kalau gini gimana Kang Hari? Siap. Nanti ya di ujung kita akan bumikan ini sampai ke hal yang paling dekat, keluarga. Contoh ucapan khasnya growth mindset. Saya belum bisa, tapi saya akan belajar, insya Allah. Kegagalan ini mengajarkan saya sesuatu. Bukan cuma cuap-cuap dan pembenaran, memang benar kegagalan ini mengajarkan saya sesuatu, terus saya belajar darinya. Tapi kalau misalkan si ucapan khasnya fixed mindset, misalkan gini, emang gue nggak punya bakat di bidang ini. Saya memang selalu bodoh dalam matematika. Ada yang kayak gitu di wilayah paling dekat kita. Saya ada. Dan saya beristighfar, jangan-jangan saya yang menanamkannya. Ah, papa IPS, mama IPS. Aduh, kamu masuk IPA, mama menderita. Aduh, nauzubillah min dzalik. Padahal si anaknya lagi pengen coba, teman-teman semuanya. Padahal si anaknya lagi punya asa. Masya Allah. Kak Elis, makasih udah hadir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Growth mindset mengubah komplain menjadi data, respons menjadi kepercayaan, dan maintenance menjadi sistem pertumbuhan. Barakallahu fiik. Benar, gas, betul ya. Makasih Kak Elis. Indah ya, ngumpul sama orang-orang yang growth mindset. Kita ngapain cuma ikutan titik balik tiap saat ini? Ya karena kita berpikir bahwa bertumbuh itu ada kemungkinan. Kalau kita udah ikutan growth mindset, ya maaf, kalau kita udah ikutan titik balik tiap hari, tapi kita mikir, kayaknya nggak mungkin kehidupan bisa berubah secepat itu. Hati-hati, di satu titik kita belajar, di titik lain kita kemudian curse. Curse itu apa ya? Dikutuk, dikutuk. Curse itu terpenjara dengan apa yang kita pelajari. Hari ini kita buka yuk penjara-penjara hati itu. Termasuk penjara yang bilang, kayaknya karakter suami gue udah nggak bisa diubah deh. Be careful.
itu artinya kita lagi fixed mindset. Itu aja dulu. Caranya gimana? Nanti di ujung ya, jam 9:30. Untuk kita. Sahabat-sahabat semuanya, next. Kenapa kemudian growth mindset ini penting? Ya, kenapa? Teman-teman, karena kalau kita punya growth mindset, kita akan punya resilience. Memandang kegagalan sebagai bagian alami dari belajar, bukan akhir dari segalanya. Kalau kita gagal, kita akan ngelihat, oh ini tuh emang bagian alami aja. Insya Allah, bukan akhir dari segalanya. Ketika Pak, Bu, ketika pasangan Anda gagal di dalam bisnisnya, kemudian Anda boleh kok mengkritisi, boleh, ngasih feedback boleh, tapi kemudian jangan mempertanyakan, bertanya aja. Kalau mempertanyakan itu kan sambil memicingkan mata, terus bilang, emang bisnis ini menghasilkan ya? Kok ruginya gede banget? Rugi itu bagian dari bisnis. Rugi itu bagian alami dari belajar. Sepanjang apa? Sepanjang kita benar-benar mempelajarinya dan kemudian kita banyak belajar dari orang lain supaya kita nggak kejeblos 2 kali. Bukan akhir dari segalanya. Temenin kalau pasangan Anda lagi gagal. Jangan bilang, tuh kan, udah dibilangin, dasar, hello, kasihan atuh ya. Teman-teman semuanya, kalau kita punya growth mindset, kita akan punya daya tahan. Bukankah itu yang kita harapkan di generasi alpha kita? Bukankah itu yang kemudian diharapkan dari generasi Gen Z kita, dari anak-anak kita? Tapi kenapa orang tuanya, dasar si teteh mah nggak bisa dibejaan. Si AA mah emang jika gitu nggak bisa dibilangin. Hati-hati. Kita pengen anak kita punya daya tahan yang luar biasa, resilient. Tapi kita mencontohkan diri kita, orang-orang yang justru fix mindset-nya. Growth mindset itu ngedorong pembelajaran madal hayat, sepanjang hayat. Menciptakan hasrat, aduh, nya kayak begitu, untuk terus belajar dan berkembang. Bukan sekedar membuktikan saya cerdas. Enggak. Iya kali kita cerdas, potensialnya, IQ-nya tinggi banget. Tapi apalah artinya IQ kalau kita nggak latihan? Apalah artinya IQ kalau kita ngerasa, oh aku bagusnya di sini, di tempat lain kayaknya aku nggak mungkin. Sayang banget. Growth mindset juga, kenapa penting? Karena dengan growth mindset, kita tuh lagi ningkatin prestasi. Siswa dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi dan performa akademi yang lebih baik. Bukankah itu yang kita idam-idamkan dari anak kita, teman-teman semua? Ya, kayak ini saatnya. Bismillah. Kumpul menjadi sebuah keluarga, komunitas di titik balik ini, Masya Allah. Growth mindset penting kenapa? Karena dia ngebuka inovasi. What's new, what's next, what's better, innovations. Lebih berani mencoba hal baru dan mengambil resiko yang terukur. Ya, bukan resiko yang awur-awuran, tapi terukur. Dan kemudian growth mindset ini meningkatkan kualitas umpan balik. Penting, mampu menerima kritik konstruktif tanpa tersinggung. Itu mah udah dibulak-balik ya. Kenapa sih sekarang teh kita jadi gampang tersinggungan itu ya? Kenapa? Jangan-jangan ada yang tanpa sadar kita lihat, kita dengar, kita indera, kita rasa kehidupan mereka indah banget. Kehidupan saya kenapa begini? Apakah saya harus membuka identitas saya bahwa saya adalah seorang CEO? Insya Allah. Teman-teman, ini kenapa growth mindset penting untuk hidup kita. Kita lihat sekarang ya. Jadi, konsepnya gini teman-teman. Mindset yang selalu bertumbuh ini bukan sekedar berpikir positif. Positif thinking aja, itulah. Enggak. Kadang-kadang positif thinking aja, itulah. Itu tuh lagi menandakan kita malas mikir. Dan udahlah, positif aja lah. Udah kayak gitu. Ya. Atau enggak juga, kamu bisa melakukan apapun kok. Enggak. Teman-teman, growth mindset itu bukan positif toxic, no namanya. Positif toxic, no. Dia itu artinya percaya bahwa kapasitas kita untuk belajar itu nggak tetap.
kapasitas untuk kita belajar itu makin lama makin besar, dan dengan strategi dan usaha yang tepat kita jadi bisa berkembang. Itu yang namanya growth mindset. Bukan segala sesuatu udah ambil aja hikmahnya. Itu bisa jadi orang males. Kenapa ngambil hikmahnya? Karena dia nggak menelaah, dia nggak ngedetailin, dia nggak segala macam lakukan, belajar. Itu adalah pembiaran. Bingung dikit, udahlah positive thinking aja. Emang bingung kenapa? Apa salahnya dengan bingung? Bingung itu bagus, artinya mikir. Yang bahaya adalah apa? Yang bahaya adalah abai. Itu yang bahaya. So, sahabat-sahabat semuanya, growth mindset bukan sekedar berpikir positif. Iya, berpikir positif, tapi jangan dikasih titik itu. Growth mindset adalah positif berpikir. Oh iya, dia artinya lagi mikir nih. Gimana ke depannya jadi jauh lebih bagus. Bukan mikir, kemudian emang nggak bisa diapa-apain. Itu juga mikir ya. Sahabat-sahabat semuanya, fix mindset. Ini mah gue. Udah gue mau orang feeling ya. Orang feeling mah kayak begini adanya. Kemampuannya dia ngeliatin orang, ngedengerin orang, ngobrol sama orang. Disuruh menelaah sesuatu, buat artikel panjang, kemudian artikelnya harus sesuai dengan Sinta, ya, Scopus. Kayaknya ribet. Itu namanya fixed mindset. Ribet, iya. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah ada titik awalnya. Insya Allah. Itu fixed mindset. Versus growth mindset. Jadi, apakah konsep ini relevan untuk setiap di antara kita? Yes. Siapapun Anda, apapun profesinya, siapapun Anda, apapun profesi. Saya tuh buat ini tuh ketika perjalanan tadi malam dari Jakarta jam 11 sampai jam 1. Jadi maaf ya kalau ada tulisan nyempil huruf lain. Konsep ini relevan buat siapapun. Buat profesi apapun Anda. Untuk saya yang sekarang lagi mencoba profesi menjadi akademisi, karena selama ini jadi trainer, dudukan-dudukannya nggak begitu akademis. Sekarang pengen lebih akademis. Berat, malas lebih tepatnya. Untuk kemudian mencari dari mana sumber datanya dan lain sebagainya. Seorang akademisi itu ngadepin penelitian yang kompleks, publikasi yang kompetitif, proses belajar yang nggak berhenti. Berat? Yes. Tapi apakah bisa? Bisa. Kalau saya punya growth mindset. Dengan growth mindset, kalau saya ditolak papernya, bukan cap kegagalan, melainkan langkah menuju karya yang lebih kuat. Contoh yang lebih sederhana, sebentar ya, ditutup dulu. Hujannya makin gede, guys. Ada di daerah Anda yang hujannya besar juga? Oke. Mudah-mudahan hujannya membawa manfaat ya untuk keilmuan kita, insya Allah. Sahabat-sahabat, kita lihat sekarang tentang menuju langkah karya yang lebih kuat. Penolakan itu bukan kita yang ditolak. Yang ditolak adalah paper. Yang ditolak adalah ide. Yang ditolak adalah konsep. Yang ditolak adalah kata kita. Tapi sering kali ketika ada penolakan, kita rasa yang ditolak adalah diri kita. Itu yang tadi fixed mindset. Ngerasa diserang. Padahal yang ditolak mah paper, yang ditolak mah proposal. Kenapa yang sakit hatinya nggak proposal aja? Kenapa jadi kita? Ini udah Kang Hari udah kerja keras aku teh. Meni asa dicuekin. Aduh. Mungkin kerja kerasnya perlu diiringi dengan komunikasi yang jauh lebih cerdas. Mungkin. Ya. Aku teh ditolak terus di segala sesuatu, idenya sama suami. Yang ditolak istri Anda apa ide Anda? Ide. Terus gimana dong? Ya sakit hati aja. Jangan. Boleh kata sakit hati untuk di awal supaya kita jadi sadar gimana ya ke depannya supaya komunikasinya jauh lebih baik. Gitu.
Teman-teman, ini konsepnya. Nah, sekarang gimana ngembangin growth mindset? Contoh, saya nggak bisa presentasi dengan baik, Kang Hari. Saya nggak bisa public speaking. Saya mah introvert. Selesai, jegrek, selesai, selesai. Kalau growth mindset, dia bakalan bilang, saya belum bisa presentasi lebih baik dengan baik, tapi saya insya Allah bisa berlatih. Bisa berlatih. Dan seperti yang selalu saya sebarkan ke mana-mana, teman-teman semuanya, ini bibit awalnya, ini si bibit, sebentar ganti dulu. Si bibit awalnya cuman sebiji nih. Kita pengen langsung ngelihat si biji ini langsung bertumbuh jadi batang. Wasrot, pengen langsung ada daunnya kelihatan. Enggak kayak gitu pertumbuhan itu. Pertumbuhan itu dari bibit dia jadi akan jadi akar. Dari bibit dia ngakar dulu. Masya Allah. Akar itu kemana? Akar itu ke dalam. Apakah kelihatan? Enggak, kita lihat nih, ini akar utama ini. Tuh, ke dalam dulu. Akarnya udah nyampe sini, bercabang ke sana kemari, teman-teman semuanya. Dia baru cuman segini doang. Padahal akarnya udah kemana-mana. Seperti itulah pertumbuhan. Yang sering banget kemudian membuat kita jadi nggak sabar. Mana sih katanya grow? Nggak grow. Padahal mah kita lagi grow ke dalam. Grow ke dalam itu nggak perlu kelihatan dari luar. Nggak perlu yang namanya validasi dari luar. Tenang, santai, relax. Ada Allah yang nemenin. Ya, kadang-kadang Nabi itu dididik sama Allah itu berada di dalam masa kegelapan sampai kemudian bertanya kapan pertolongan Allah itu datang. Kok gini terus? Padahal pertolongan Allah itu sesungguhnya dekat. Dan Nabi itu nggak mau berhenti berikhtiar. Kenapa? Karena punya growth mindset. Teman-teman semuanya. Gimana caranya sadari suara fix mindset kita? Ya, ketika muncul pikiran aku payah dalam hal ini, akui itu sebagai fix mindset. Karena menyadari ini teman-teman semuanya, Masya Allah, menyadari ini tuh luar biasa. Sadar itu yang paling berat. Jadi gimana mengembangkan growth mindset? Memiliki kesadaran itu adalah yang paling berat. Memiliki kesadaran bahwa kita lagi fix mindset. Itu tuh gede banget. Kenapa? Karena itu tuh nabrak ego kita. Ganti pola pikir dengan kata belum. Ya, selanjutnya, fokusnya pada proses, bukan cuman hasil. Hargai usaha kita, hargai ikhtiar kita sekecil apapun. Kita perlu menghargai strategi kita dan kemajuan yang kita punya, bukan sekedar nilai akhir atau keberhasilan yang ingin kita capai. Maka kalau di buku-buku saya ketika saya tanda tangan, saya tuh selalu bilang, ya, hargai proses, syukuri progres. Jangan cuma pengen progres, ujung, enggak. Ada step by step yang perlu kita pelajari. Teman-teman, kalau kita gagal, lihat kegagalan itu sebagai data. Jadi yang Kak Elis tadi bilang benar. Ya, bahkan feedback itu bisa jadi sistem nantinya. Kita pengen ngirimin baju cepat, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena belum punya sistemnya. Customer ngamuk-ngamuk. Kenapa sih bajunya lama nyampainya? Kenapa sih yang dipesan nggak sesuai dengan, yang datang nggak sesuai dengan pesanannya? Kenapa sih ukurannya ternyata kok berbeda dengan aturan ukuran, lingkar pinggang, bahu, dan lain sebagainya? Why? Waduh, pembelinya cuma satu masih bisa di handle tuh komplain, tapi kalau pembelinya 100 yang komplainnya 10 udah ribet, maka dibuatlah sistem dari komplain to system. Kenapa? Komplainnya direspon sebagai data. Apa yang saya bisa pelajari dari pengalaman ini? Dibanding, kenapa ya saya ini selalu gagal? Kualitas pertanyaanmu menentukan kualitas hidupmu. Sahabat-sahabat semuanya, gunakan kata belajar sebagai kata kerja aktif. Bukan, ya saya kan orangnya pembelajar. Terus habis itu, udah cuma ngedengerin ustadz, ngedengerin pembicara, habis itu selesai. Saya sedang belajar coding, bukan.
Saya mah bukan orang programmer, saya. Ya siapa tahu suka atau nggak suka, yang namanya passion itu selalu dijabanin jalanin. Sahabat-sahabat semuanya, rayakan usaha, rayakan ketekunan orang lain, puji proses. Wah, usaha kerja keras kamu terbayar daripada kamu memang jenius. Jenius itu kayak gimana ya? Kita kan sering bilang, ih kamu hebat ke anak kita. Kurang, kurang. Yang dipuji itu prosesnya, bukan hebatnya. Sehingga nanti kalau dia selalu dibilang, kamu hebat ya, dia selalu mempertanyakan kalau udah gede. Kalau nggak ada orang yang apresiasi, jangan-jangan aku nggak hebat. Sehingga dia pengen dibilang hebat terus. Bilang, kamu rajin ya, udah bantuin bunda untuk cuci piring hari ini. Itu namanya proses. Saya pernah ngeliat tuh Kak Inka posting tentang anaknya. Manggilnya apa ya, kakak apa abang? Abang, makasih ya udah bantuin bunda nyuci piring sebanyak itu. Kamu luar biasa. Tuh, sebelum ngomong luar biasa itu, diceritain prosesnya apa. Atau luar biasanya nggak diomongin juga nggak apa-apa. Mama bersyukur banget kamu bantuin mama nyuci piring segini banyak. Masya Allah. Makasih ya bang. Selesai. Puji proses. Dari alih-alih cuma kita lihat, wah kamu luar biasa, wah kamu hebat, wah kamu adalah ujung tombak. Eh, kita sering nggak ya muji proses orang-orang terdekat kita? Sering nggak ya? Atau jangan-jangan kebuntuan komunikasi kita dengan pasangan, karena kita jarang sekali merayakan usaha ikhtiarnya mereka. Jarang sekali kita ini merayakan ketekunannya mereka dalam melakukan sesuatu. Yang kita fokuskan adalah kekurangannya mereka untuk tidak bisa sama dengan pasangan orang lain yang kita lihat di media sosial. Jangan-jangan, jangan-jangan. Masya Allah. Sering kan, terkadang mereka tak suka dipuji. Oke, Masya Allah. Teman-teman, mujinya ganti ya. Mujinya adalah proses. Sayang, makasih ya, udah ikhtiar, pulang pergi, keluar kota jauh, pasti capek demi aku dan anak-anak. I love you. Nggak usah dibilang, oh kamu adalah suami yang luar biasa. Kamu adalah suami satria piningit. Ah, pret kutu kupret. Geli nggak dengernya tahu. Suami juga yang hadir. Ada suami nggak yang hadir di sini? Hei, hei, hei. Iya, saya nggak suka dipuji, sukanya dikasih uang. Ya dipuji, ya dikasih uang. Ya, sama-sama semuanya. Suami ada nggak di sini? Ah, suami suka nggak ya ngerayain usaha ikhtiar, kinerja istrinya, ketekunan istrinya, ngurusin anak. Suka nggak ya? Masya Allah. Oke. So, teman-teman semuanya, eh, mati lampu. Kalau suara jadi jauh lebih kecil, gambar jadi jauh lebih gelap, maafkan. Ya. Lanjut, teman-teman. Sejauh ini ada manfaatnya nggak ya kita kumpul di sini? Iya benar, blegedes. Blegedes ya. Manfaat pisan. Oh iya, oke. Nah sekarang kita lihat yuk, kita kecilkan sekarang. Ini masih ada nggak ya waktunya? Teman-teman pernah ngalamin ini nggak? Ngalamin apa? Ngalamin sebuah konsep yang kita bilang kayak gini. Dia itu karakternya emang udah kayak gitu. Kagak akan bisa berubah itu. Ah, pernah? Coba. Kita ketemu sama seseorang, terus kita bilang, aduh, kita bilang, ada? Pernah dengar? Pernah, pernah dengar atau pernah melakukan?
Pernah ngelihat orang kayaknya nggak bisa berubah, itu mah, Masya Allah. Kak Inka bilang, ngadep jendela Kak, sebentar. Ini ide yang bagus. Orang fix mindset, wah udah kayak begitu ya begitu. Tapi kita lagi latihan ini kan, growth mindset ya. Saya ubah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dapat cahaya ilahinya. Oke, oke, oke. Aduh, bentar ya guys. Mati lampu. Oke. Ini ada lagunya mati lampu ya. Gimana, gimana? Udah agak kelihatan wajahnya. Oke, Masya Allah. Nuhun, nuhun, nuhun idenya. Mhm. Oke. Aman. Kasih. Tetap terlihat kan, jelas. Ngejudge dan ngerasa diri paling tahu dan paling benar. Alhamdulillah. Ngajak orang terdekat untuk menyamakan mindset. Gimana caranya? Ajakin ke acara-acara kayak gini, hayo. Sahabat-sahabat semuanya nggak mudah, tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Oke, guys, kita lanjutin lagi. Dia tuh karakternya emang udah kayak gitu, nggak akan bisa berubah itu. Kita lihat ya. Teman-teman yang mau diajak aja nggak minat, ayo diajak aja nggak minat itu berarti jangan-jangan kitanya fix mindset, emang nggak akan pernah minat, Kang Ari. Emang kayak gitu kok, ya. Kita ikhtiarin dong caranya, kita ikhtiarin caranya, ya. Langsung ketahuannya, langsung kelihatan. Aku dibilang fix mindset. Jangan baperan ya, santai. Bismillah. Saya juga kadang-kadang kayak gitu. Ngelihat siswa, ini kayaknya susah. Bisa nggak sih karakter berubah, teman-teman? Bisa nggak ya karakter berubah? Ternyata sebelum kita jawab itu, kita lihat dulu. Nih, hal ini tuh nyentuh banget perdebatan psikologi yang udah berlangsung lama tentang nature. Teman-teman semuanya, jawaban singkatnya bisa. Meskipun nggak semudah mengubah keterampilan atau skill. Mengubah karakter butuh usaha yang lebih dalam dan konsisten. Masya Allah. Anggapan karakter udah tetap adalah contoh klasik dari fixed mindset yang diterapkan pada kepribadian. Apa sih perbedaannya sifat, karakter, dan kebiasaan? Kepribadian atau personality trait, teman-teman, adalah kecenderungan bawaan yang relatif stabil. Oh, dia mah extrovert, dia mah introvert, itu mah kepribadian. Ia memiliki komponen genetik yang kuat dan memang lebih sulit berubah secara drastis. Lebih sulit berubah secara drastis. Bisa? Bisa, insya Allah. Karakter lebih merujuk pada kualitas moral dan etika yang ditunjukkan melalui tindakan. Dia mah karakternya kayak gitu, malesan, kelihatan tindakannya dia, ya. Tapi sebetulnya karakter ini lebih ada muatan moralnya, kayak kejujuran, integritas, ketekunan, empati, dan tanggung jawab. Ini nih yang kemudian hasil dari pengalaman, ini hasil dari penanaman nilai, pilihan-pilihan yang diambil dalam hidup, serta usaha sadar untuk memperbaikinya. Kebiasaan atau habit adalah perilaku otomatis yang dipelajari melalui pengulangan. Contoh, sering terlambat, senggol bacok, mudah marah, atau kebalikannya suka nolong. Kebiasaan adalah pintu masuk untuk mengubah ekspresi dari karakter. Jadi kalau dia yang bilang, dia emang nggak bisa berubah, emang karakternya kayak gitu, itu kayak lagi ngomongin karakter, padahal itu mah lagi ngomongin kebiasaan. Kebiasaan. Yang bisa tentu saja berubah, karena karakter mah itu mah sebetulnya kompas moral kita. Ya, kalau kita dibilang dia mah karakternya emang kayak gitu, mereka lagi mencampur adukan sifat bawaan. Oh, dia emang orangnya temperamen, cepat panas. Dengan karakter. Karakter itu kan tentang saya memilih harus kayak gimana nih, sabar, mengendalikan amarah, atau gue gabrak aja, ya. Teman-teman semuanya, itu.
Jadi apakah bisa diubah? Si suami yang kayak begitu, si istri yang kayak gitu, si anak yang kayak begini dan begitu? Jawabannya bisa. Kenapa ada anggapan karakter nggak bisa berubah begitu kuat? Teman-teman, yang pertama adalah adanya heuristik kognitif. Aduh, ini S2 nggak apa-apa belajar ya, bismillah ya. Oh, makasih untuk yang sudah hadir, baru datang, makasih. Lebih mudah bagi otak kita untuk nge-label seseorang. Dasar lu pembohong, pemalas, penunda-nunda, daripada terus-menerus menganalisa konteks dan motivasi perilakunya yang kompleks. Kenapa dia menunda-nunda ya? Pada saat apa dia anak saya jadi menunda-nunda ya? Kenapa dia rajin ya? Oh teman-teman, pulang dari Jakarta tadi malam, saya sama istri saya, jam setengah 2, saya melihat rumah bersih, bersih. Setiap kamar diberesin, beres. Masya Allah. Meja makan, clean. Nggak ada ceceran minyak, nggak ada apa. Clean, dielap. Setengah dua kami nyampe sini. Teman-teman semuanya, saya melihat. Tapi apakah itu sering terjadi? Tidak. Tidak. Oh maaf, yang beberes siapa? Yang beberes anak-anak, kami tidak punya pembantu. Apakah itu sering terjadi? Enggak. Kita lebih sering gampang melabeli anak kita males dibanding kita menganalisa titik mana, kapan dia rajin ya. Benar apa betul? Ada bias konfirmasi. Begitu kita punya label, kita cenderung hanya memperhatikan perilaku yang mengkonfirmasi label itu dan mengabaikan bukti sebaliknya. Dia mah memang pemalas, dia memang suka nunda-nunda. Yang kelihatan apa? Nunda-nundanya. Yang kelihatan apaan? Malesnya. Dan itu tuh semakin mengkonfirmasi itu kan? Bener kan? Bener kan? Bener kan? Pasangan cuek. Cuek itu yang nge-labelin siapa? Yang nge-labelin itu adalah yang ngomongin pasangannya cuek. Dan sekali kita ngomong pasangan kita cuek, maka yang akan muncul adalah hal-hal yang mengkonfirmasi bahwa dia beneran cuek. Ketika dia tidak cuek, ketika dia memperhatikan kita, ketika dia kemudian mau ngobrol sama kita, ketika dia kemudian membuka hatinya, kita nggak lihat itu. Kenapa? Ya, karena cueknya juga puluhan tahun. Berubahnya baru dua jam. Pasti ada maunya nih. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar dulu ya. Teman-teman, kalau ada yang kayak begitu. Termasuk saya juga. Terus, kenapa ada anggapan karakter nggak bisa berubah begitu kuat? Karena ada pembenaran diri atau self-justification. Nganggap karakter orang lain tetap memungkinkan kita nggak perlu berusaha memahami atau memaafkan mereka. Demi apa? Demi melindungi ego kita. Dia yang salah tuh dia. Astagfirullah. Astagfirullah itu apa? Jangan-jangan saya ini yang saya lakukan kepada orang-orang terdekat saya. Emang apa itu? Memang kita ini diciptakan berbeda. Emang aku dan dia tuh emang beda banget keluarganya, pola asuhnya beda. Ya terus, ya kalau udah beda ya sudah nggak bisa diapa-apain. Fix mindset. Padahal awalnya udah kayak mau growth mindset. Karena justru berbeda saling memahamilah. Lita'arofu. Saling apa? Saling mengenal lah. Ternyata kita lebih gampang ngasih self-justification, nganggap karakter orang lain tetap dan nggak bisa berubah. Demi apa? Demi melindungi ego kita. Astagfirullahaladzim, mikirnya lagi tuh aku lagi. Kenapa ada anggapan karakter nggak bisa berubah itu sangat kuat banget. Karena itu tuh nunjukin kenyamanan kita. Kalau berubah, bisa diubah. Rempong ubahnya, udah aja lah. Kayak gini. Teman-teman semuanya, percaya bahwa perubahan mungkin terjadi, mengharuskan kita untuk tetap berharap. Mengharuskan kita mempertimbangkan kembali berbagai macam hal. Dan berinvestasi secara emosional. Dan itu mahal, dan itu capek, dan semuanya melelahkan. Dan kemudian kita bermuara kepada berpikir, udahlah, gini aja. Nggak usah capek-capek.
Kiwe, ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat semuanya, kayaknya pagi hari ini, kalau saya diiringi hujan yang kayak begini, ini hujan kayaknya meminta kita untuk banyak-banyak istighfar. Bukan hujan yang meminta kita istighfar. Alam itu kan, teman-teman, alam itu adalah sarana, media, Allah berbicara kepada kita. Ya, suasana kayak gini, pagi hari, terus kita ngelihat tulisan-tulisan kayak begini di depan laptop kita, di depan handphone kita, Anda ngedengerin suara saya. Jangan-jangan itu sarana untuk beristighfar. Karena pembelajaran kita pagi hari ini bukan buat orang lain kok. Bukan gimana caranya anak saya, pasangan saya, mertua saya, tetangga saya berubah. Enggak. Kita tuh lagi diajak, ayo kita berubah. Pasti lelah. Pasti menggeser kenyamanan kita. Tapi kita ini pengen banget jadi orang-orang yang pengalamannya menumbuhkan, bukan sekedar diulang. Udah berapa tahun nikah? 20 tahun Kang Hari. 20 tahun yang menumbuhkan apa 20 tahun yang mengulang? Maka ayo kita belajar bareng-bareng. Kang Hari, aku gagal dalam pernikahan. Yang gagal itu adalah doing-nya, bukan being-nya kita. Anda tetap sempurna adanya di hadapan Allah. Anda tetap sempurna adanya di hadapan anak-anak. Anda tetap sempurna di hadapan manusia yang lainnya. Yang tidak sempurna adalah apa yang kita lakukan dulu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kita. Jadi jangan ngejudge diri kita terlalu lebih sehingga kita sakit dan kita nggak bisa bertumbuh. Apakah kita masih bisa berubah jadi jauh lebih baik? Setelah sampai di titik ini, mudah-mudahan Anda menemukan titik balik ya, sesuai dengan tema eventnya. Teman-teman, bagaimana karakter bisa diubah? Yes, langsung. Prosesnya nggak instan. Dia bukan kayak ganti baju, nggak. Ganti baju terus karakternya berubah, nggak. Ini tuh lebih seperti ngeruk sungai yang sudah memiliki alur lama. Dikeruk supaya dia punya alur baru. Butuh konsistensi, butuh usaha yang keras, kedalaman yang perlu dilihat. Nggak gampang, tapi apakah bisa? Bisa. Dia butuh awareness bahwa ada aspek karakter yang ingin diubah, dan ini langkah tersulit. Ini langkah tersulit. Sadar diri apa yang ingin diubah, sadar diri bahwa itu tidak baik. Kesadaran itu tersulit, tapi sekalipun sulit, ada jawabannya. Kita perlu punya keinginan yang kuat, motivasi dari dalam, bisa didorong oleh nilai diri, bisa didorong oleh konsekuensi yang menyakitkan kalau kita nggak berubah, ya, karakternya cuek aja. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya perlu punya pengetahuan, makanya belajar terus. Memahami gimana caranya. Ya, saya orangnya reaktif. Gimana saya belajar teknik manajemen emosi. Supaya apa? Supaya nggak impulsif, supaya nggak reaktif. Kita perlu praktek terus-terusan, non-stop, secara sadar dan berulang kali memilih respons baru dalam situasi nyata. Di sini, kebiasaan karakter baru dibentuk. Perlu ada dukungan lingkungan untuk bisa mengubah itu. Berada di lingkungan yang mendukung perubahan, baik itu teman baik, komunitas, atau dikasih terapi, itu sangat krusial. Saya ini orangnya nggak sabaran.
Saya orangnya generalis banget, pengen cepet, nggak detail. Tapi semakin kesini saya semakin sadar bahwa detail itu penting, bahwa kesabaran itu mutlak perlu ada. Maka ketika ngerjain satu modul sendirian, pasti dibantu oleh teman-teman, nggak bisa sendirian juga, apalagi yang urusannya sama teknologi. Tapi kemudian saya nerima, oh ini nih yang mau saya ubah. Saya nggak sabaran, saya nggak detail. Apakah bisa berubah? Bisa, bisa. Gimana caranya? Punya kesadaran, punya keinginan yang kuat. Karena kalau nggak terjadi, hidup akan gini-gini terus. Itu maksudnya konsekuensi yang menyakitkan dari karakter lama kalau nggak diubah. Sahabat-sahabat semuanya, perlu pengetahuan, mengetahui bagaimana caranya. Perlu praktek terus-terusan di kampus, ketemu dengan nulis tulisan ilmiah, ya, artikel ilmiah. Waduh, masya Allah, itu tuh buat saya. Tapi bisa, ya. Perlu ada dukungan lingkungan. Berada di lingkungan yang mendukung perubahan. Ada. Oh, Kang Haris, keluarganya nggak kayak gitu. Kan kita punya keluarga titik balik di sini. Ya, ada beda tuh Kang Haris, keluarga titik balik dengan keluarga inti. Ya, apa yang dibawa dari keluarga titik balik membuat kita jadi jauh lebih baik, bukan ngebuat kita jadi jauh lebih pintar. Prosesnya nggak instan. Sahabat-sahabat semuanya, implikasinya apa sih karakter ini dan growth mindset tentang karakter ini untuk diri sendiri? Ngasih harapan ke kita, ngasih agensi itu kayak gini. Oh, kalau nggak A, kita bisa ambil B. Sehingga kita nggak terjebak, ini aja yang harus dilakuin, capek. Ini udah takdir saya Kang Hari. Iya, tapi takdir itu ada yang bisa diubah. Growth mindset tentang karakter, apa hubungannya, apa artinya, apa implikasinya, dampaknya untuk hubungan dengan orang lain. Dampaknya adalah kita akan jadi jauh lebih empatik dan kita jauh lebih pemaaf. Kita ngelihat perilaku buruk orang lain bukan sifat tetap, tapi hasil dari pola yang meskipun sulit bisa diubah kok. Ini ngebuka ruang untuk rekonsiliasi dan pertumbuhan bersama. Sama pasangan pun demikian. Kalau kita punya growth mindset, kita jadi jauh lebih empatik sama dia. Kita jadi jauh lebih punya rasa maaf sama dia. Saya ini adalah seorang suami yang tidak mengakui di awal-awal pernikahan kami bahwa wanita itu adalah makhluk hormon. Saya mikirnya astagfirullahaladzim. Saya mikirnya dulu tuh apaan sih hormon. Itu ada Margaret Thatcher tuh. Itu ada siapa dulu di Pakistan ya. Oh, seorang pemimpin wanita, keren banget. Itu ada San Suu Kyi tuh. Benar nggak namanya ya? Di Thailand. Di Myanmar. Itu ada Megawati. Masa sih hormon. Dan kita menyerang sama hormon. Nggak ada itu. Itu fixed mindset ternyata saya. Setelah saya pelajari, emang wanita itu hormonal banget. Dan itu bukan aib. Itu anugerah. Maka ketika saya ngelihat istri saya marah-marah ketika dia memang mendekati masa menstruasi, saya jadi jauh lebih empatik, jadi jauh lebih memaafkan. Kenapa? Ya karena siklusnya seperti itu. Sederhana banget. Apa implikasinya growth mindset tentang karakter untuk masyarakat? Sistem hukum dan pendidikan yang percaya karakter bisa diubah akan jauh lebih fokus pada rehabilitasi daripada sekedar penghukuman. Direhab bukan cuma sekedar dihukum. Anak-anak kita nggak direhab, Masya Allah. Tapi anak-anak kita sering banget dihukum sama label yang nempel ke dia, dibuat oleh orang tuanya. Maka yang ingin saya bicarakan itu yang dari awal tadi pembuka nih sama Kang Nugget. Teman-teman, identitas
yang kita berikan, yang kita buat diri kita, buat keluarga kita, buat pasangan kita, buat anak kita, itu akan menjadi realitas yang Anda rasakan, yang kita rasain. Anak aku mah ya. Jadi realitas dia tuh. Jadi realitas kita yang kita lihat tiap saat. Istri aku mah ya. Suami aku mah. Aku tuh. Itu tuh jadi realitas. Alih-alih kita membangun identitas yang insya Allah kelak akan membuat realitas kita nanti, kita lebih sering nyerah sama realitas kita. Ngebuat identitas yang sekarang. Realitas kok Kang Hari, suami saya tuh nggak bisa diapa-apain. Emang dia orangnya belegedes. Itu identitas yang diambil dari realitas. Coba realitasnya suami kita cuek, suami kita susah diajak bicara, tapi terus kita bilang, ya Rob, dia adalah laki-laki yang terbaik yang sudah engkau pilihkan untuk. Kekinian dia jadi seperti ini, pasti lelah. Karena dia dulu mikirin sendiri, sekarang mikirin 4 orang keluarganya. Pasti dia capek. Ya Rob, dia tetap laki-laki yang engkau pilihkan untukku. Kasih identitas itu. Dan setiap kita ngelihat, oh ini manusia pilihan untuk aku. Maka yang akan muncul adalah label-label selanjutnya yang mengkonfirmasi label yang udah kita kasih. Itu kan. Pagi-pagi kerja, insya Allah. Masih capek juga tetap, masih ngelakuin sesuatu. Emang laki-laki pilihan. Oh ya Allah, kehujanan di jalan. Ya Allah, dimarahin barangkali sama bosnya. Tapi dia tetap masih mau kerja. Emang laki-laki pilihan. Itu identitas yang membangun realitas, bukan realitas yang membangun identitas. Jangan dihukum terus-terusan. Ya. Dihukum dengan apa? Dihukum dengan identitas yang kita rasa. Guys, this is the last sebelum kita jam 7. So, pernyataan dia karakternya emang udah kayak gitu adalah mitos yang bahaya, teman-teman. Ini adalah fixed mindset dalam bentuknya yang paling sosial. Kayak yang bener ya. Meskipun ada dasar kepribadian yang bawaan, karakter yang terwujud dalam pilihan etis dan kebiasaan perilaku adalah sebuah proses, bukan produk jadi, bukan produk jadi. Ini teh proses, artinya apa? Masih sangat bisa berubah. Karakter itu bukan batu yang diukir sekali jadi, melainkan sungai yang terus mengalir, membentuk aliran-alirannya, serta dia membentuk tepian dan dibentuk oleh tepiannya. Perubahannya mungkin lambat, teman-teman. Tapi membutuhkan usaha yang heroik. Nggak selalu linear. Tapi balik lagi, meskipun terkadang melelahkan, perubahan karakter itu sangat mungkin terjadi. Siapa yang mengubah itu? Kita. Untuk siapa pertama kali? Untuk diri kita. Dan insya Allah karakter yang kita ubah kepada diri kita, dicontoh sama anak-anak kita, terpapar kepada pasangan kita, sehingga kita ini punya peradaban dari rumah yang kuat, insya Allah. Dan ini jadi titik balik, di mana Indonesia kelak akan diisi oleh orang-orang yang growth mindset. Diisi oleh orang-orang yang kemudian meyakini bahwa Allah itu sudah membuka ruang selebar-lebarnya sepanjang kita mau mengubah ikhtiar kita. Gitu teman-teman, mudah-mudahan hari ini jadi titik balik buat kita semuanya. Terima kasih untuk 362 orang yang sudah menyertai. Masya Allah. Suami kita adalah suami yang terbaik yang Allah kasih. Royal sama istri, tanggung jawab, pekerja keras untuk membahagiakan anak dan istrinya. Masya Allah. Bu, ini dia udah diakhiri ngeliat tulisannya Karika jadi pengen ngomong lagi. Ini ya, tipikal suami ya. Dia punya uang. Yang dia bawa tuh uang cuman sekedar cukup untuk ngidupin dirinya beberapa hari ke depan. Kenapa? Karena ikhtiarnya, kerja kerasnya,
diberikan semuanya kepada siapa? Kepada orang di rumah. Masya Allah. Saya yakin bukan suami aja yang luar biasa melakukan hal-hal seperti itu. Saya yakin hari ini ibu-ibu yang ada di sini juga ini ikhtiar untuk memberikan yang terbaik kepada suami dan pasangan. Jazakallah khairan kasiran, Kak Eti. Ya, mudah-mudahan bangkit dari zona nyaman. Cakep, bukan bangkit dari kesusahan ya. Ternyata kita harus bangkitnya dari apa? Dari zona nyaman. Kalau udah susah mah kagak bangkit, error berarti kitanya. Ini kalau udah nyaman disuruh bangkit, lawang lagi enak kalau disuruh bangkit. Mau tanya sama istri Kang Hari? Boleh, boleh. Kang Nuga, ini sebelum mendalam, mau tanya-tanya sama istri dan lain sebagainya. Masya Allah. Silakan diambil lagi kendalinya. Jazakallah khairan katsiran. Wah, jazakallah khair Kang Hari. Aduh, Masya Allah. Jerok kalau kata orang Sunda mah ya, dalam, deep pisan gitu ya. Ba- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga izin nggak buka sesi Q&A ya, maaf. Kenapa? Kita mencerna dulu. Kalau perlu diulangi, kita ulangi lagi. Karena, aduh, pesan-pesannya tadi ngena banget semuanya. Mungkin juga relate banget buat kita gitu ya. Karena kalau tadi lihat kolom chat tuh banyak yang nangis-nangis gitu, ngirim-ngirim emoticon. Maka kayaknya yang harus kita lakuin sekarang kita cerna dulu. Setelah kelas ini, chat Kak Dira. Minta Hmm, rekamannya, terus kita belajar lagi, kita cek lagi, kita coba cari lagi apa yang kira-kira kita butuhin dan harus kita aplikasiin secara langsung ya, insya Allah ya. Masya Allah. Masya Semoga Allah. jadi hikmah dan banyak manfaat buat kita. Kang Hari, punten, sebagai closing statement, ada mungkin tipis-tipis atau singkat gitu ya untuk menguatkan materi kita pagi ini, Kang Hari. Bismillah. Untuk menguatkan materi, dikuatkan dengan materi lain, dan pembelajaran itu akan sempurna kalau kita mengaplikasikannya. Banyak rekaman di titik balik, kalau enggak kemudian di meaningful ways tentang bagaimana komunikasi dengan keluarga. Saya pernah ngobrolin itu. 1,5 jam saya ngobrolin bagaimana menautkan komunikasi, menautkan dua hati dengan komunikasi. Jadi untuk lebih rinci nanti dilihat aja, dan free ya, insya Allah free akses sama Kang Nuga ya. Free akses, nanti minta ke teteh teteh admin, kakak-kakak admin. Gitu. Barangkali belajar akan sempurna kalau diikhtiarkan dengan tindakan keseharian. Dan Kang Nuk, yang Ya. nggak bosen-bosen saya ulang-ulang adalah apa? Konsistensi lebih penting dibanding kesempurnaan. Jadi jangan pengen langsung sempurna. Yang penting mah konsistensi dulu. Nyobain secara konsisten. Coba lagi komunikasi, ngobrol lagi secara konsisten. Jangan pas ngobrol, suami aku kalau ngobrol pegang handphone terus. Udah kayak gitu pundung kitanya. Enggak, sing konsisten ya. Masya Allah. Tabarakallah. Nuhun guys. Nuhun. Sami-sami Kang Hari, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada manfaatnya? Ada banget lah ya, nggak usah ditanya itu mah Kang Nuga, Insya Allah banyak banget manfaatnya. Yang Insya Allah mau mencurahkan rasa syukurnya pagi ini karena punya manfaat dan nggak pengen berhenti di kita. Syukur-syukur nextnya pasangan hadir gitu ya. Kemudian keluarga bisa ikut, anak-anak bisa juga kita rangkul masuk ke titik balik. Nggak usah effort kita yang ngasih tahu, mungkin ya kita bisa ajak untuk gabung di sini, mangga ya yang mau mencurahkan rasa syukurnya mensupport titik balik dengan sedekah pagi ini mumpung lagi hujan insya Allah doanya diijabah sambil sedekah sambil titip doa mangga boleh scan QR-nya atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik ya. Semoga barokah ilmu kita pagi hari ini dan juga mau izin kasih info terakhir di penutup ini. Insya Allah di tanggal 10 sampai tanggal 16 Februari kita ada kelas Ramadan Total Upgrade. Semoga perjalanan kita mulai hari ini ya, insya Allah sampai ke bulan Ramadan nanti bisa Allah izinkan mulus gitu ya. Bukan cuma fisiknya yang berubah, bukan cuma niatnya yang kencang, tapi hatinya bisa makin lembut dan dampak dari Ramadan kita jadi makin maksimal ya. Kita bisa meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar dan Allah kasih kebermanfaatan buat hidup kita. Apapun aspeknya, keuangan, pasangan, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Insya Allah semoga Allah izinkan kita jadi lebih baik lagi ya. Mangga daftar silahkan teman-teman titik balik. Mohon dikirim link daftarnya. Dan sekali lagi Nuga pesan Bapak Ibu Ayah Bunda setelah ini chat Kak Dira. Nanti minta rekamannya langsung supaya bisa kita mencerna apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah ya. Baik, hatur nuhun Kang Hari. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua.
sehat-sehat. Semoga Allah kasih karunia yang banyak buat kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita Amin. sama-sama tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas semuanya luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan buat wabarakatuh. tadi segala kebaikan dan Fatimah.